Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik, Bre. Di balik polemik agresi militer antara Iran dengan Israel yang digadang-gadang akan terjadi eskalasi yang begitu meluas karena keterlibatan Amerika yang bersekutu dengan Israel dengan menyerang pangkalan-pangkalan nuklir atau 3 situs nuklir Iran. Jadi itu lupakan saja karena ada berita yang lebih menarik lagi, Bre. Di balik peperangan antara Israel dengan Iran, ternyata Indonesia makin mesra dengan Rusia, Bre. Gimana ceritanya? Ayo kita bahas. Pada tanggal 19 Juni 2025, Presiden kita tercinta Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan di Konstantinovsky atau Istana Konstantinovsky, Rusia, Bre. Pada pertemuan itu mereka membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Jadi pada intinya Indonesia dengan Rusia akan menjalin kerjasama lebih intens lagi untuk kedepannya. Dari pertemuan itu ternyata tercetus 4 Memorandum of Understanding atau 4 MOU, guys. Indonesia dengan Rusia akan bekerja sama di 4 bidang ini, guys. Yang pertama dalam bidang sains dan pendidikan tinggi, guys. Yang kedua di bidang transportasi. Yang ketiga pengembangan digital, komunikasi dan media massa. Dan yang keempat pengembangan dalam proyek pembangunan termasuk proyek nuklir. Gimana, Bre, menurut kalian? Mantep kan? Mantep dong. Jadi selain itu, Indonesia ternyata sudah tergabung dalam anggota BRIC penuh. Jadi ini merupakan approval paling cepat selama terdirinya BRIC untuk merekrut anggota-anggota lain. Nah, Indonesia ini paling cepat, Bre, di approve-nya untuk menjadi anggota penuh BRIC. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa sih BRIC itu, ayo kita jelaskan, Bre. Jadi BRIC adalah kelompok negara-negara berkembang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Jadi sesuai dengan singkatannya ya, Bre. Jadi seiring berjalannya waktu, anggota BRIC ini tidak sesuai dengan singkatannya, Bre. Jadi bertambah seperti Iran dan Indonesia tergabung dalam anggotanya. Jadi organisasi ini dibentuk untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan politik antar anggotanya, Bre. Serta menyeimbangkan dominasi negara-negara maju dalam tatanan ekonomi dan politik global. Banyak pengamat politik internasional mengatakan bahwa BRIC ini dibuat untuk membuat tandingan negara-negara blok barat seperti Amerika dan kawan-kawan dalam tatanan ekonomi dan politik global. Jadi menurut kalian gimana, Bre? Apakah baik bagi Indonesia bergabung dalam BRIC? Coba tulis di kolom komentar. Tapi tenang saja, Bre. Di dalam gedung Konstantinovsky, di tengah-tengah audiens dari berbagai negara, Bapak Prabowo Subianto mengkonfirmasi bahwa Indonesia tetap pada asas bebas aktif, Bre. Apa itu bebas aktif? Indonesia tetap menjunjung tinggi perdamaian dunia, tidak berpihak pada negara manapun, pada blok manapun, atau pada kubu manapun. Indonesia tetap bersikap netral. Menurut Prabowo Subianto, bergabungnya dalam BRIC ini untuk memperkuat kerjasama dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi menurut kalian gimana, Bre? Coba tulis di kolom komentar. Apakah Prabowo Subianto sudah tepat mengambil keputusan ini? Di balik polemik antara Israel dengan Iran yang digadang-gadang eskalasinya akan semakin meluas karena keterlibatan dari Amerika yang mengebom 3 situs nuklir dari Iran. Apakah sekutu-sekutu Iran akan tinggal diam? Bagaimana? Di balik peperangan ini, apakah Indonesia sudah benar memutuskan untuk bergabung dalam BRIC? Oke, jadi mudah-mudahan ini adalah keputusan yang tepat untuk Indonesia, keputusan yang baik untuk Indonesia. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya, Bre. Jangan lupa ikuti channel ini untuk update berita-berita menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you.